Jadi kan terbukti yang pengecut siapa. Alasannya tadi di telepon nggak ada polisi di sini bro. Masalahnya sekarang begini aja. Saya ditantang pribadi, bukan ada urusan umat ini, enggak ada urusan. Tantangan pribadi. Saya pantang, saya nggak pernah cari musuh. Musuh datang, haram saya lari. Mau di mana tuh musuh saya datang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat paham situasi dan paham kondisi. Channel ini yang biasanya membahas kriminalitas, politik, sosial, dan budaya. Untuk kali ini kita ulas yang lagi rame, yaitu perseteruan antara para pemuka agama. Ada Bapak Bahar bin Smith. Ala berangkat sekarang ke rumah dia. Ala berangkat ke rumah dia. Mati. Jangan sekarang, gua di Banten sekarang. Ya, sana aja kau penakut kau. Mukamu aja kau gak liatin di Banten sekarang. Kau di Banten di mana? Ada Bapak Said Qori. Ada juga pendapat dari penyanyi dangdut kondang kita Bang Haji Romba Irama tentang silsilah kenabian atau tentang keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia. Kemudian ada jawaban dari Bapak Habib Rizik Syihab. Katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Tentunya fenomena ini menimbulkan kebingungan, bahkan kegaduhan oleh masyarakat Indonesia, terutama orang-orang seperti saya yang awam, dan channel ini tidak pernah membahas tentang agama. Karena pembahasan video kali ini menitik beratkan kepada efek dan imbas dari perseteruan tersebut. Karena apa? Karena beliau-beliau adalah pemuka agama. Yang satu merasa keturunan dari Nabi atau masih cucu Nabi, yang satu tidak mengakui karena punya alasan secara ilmiah atau ada tesis yang memberikan informasi bahwa nasab tersebut batal dan sebagainya. Saya tidak paham, saya tidak akan membahas nasab kalian karena saya juga masih memikirkan nasib saya sendiri. Buat apa memikirkan nasab orang lain? Begitu. Jadi sobat paham, pertikaian perseteruan ini bikin gaduh. Kita lihat di beranda YouTube, di beranda medsos, semua tampilan adalah saling menjelekkan, saling menyerang. Akhirnya apa? Para milenial, Gen Z, orang yang awam agama seperti saya, bingung. Mau ikut siapa itu? Saya seorang muslim, nggak mungkin kan ikut pendeta. Saya seorang muslim, nggak mungkin kan ikut pastor. Pasti ikut kiai atau para habaib. Tapi ternyata para habib, para kiai bertikai. Padahal banyak sekali masalah-masalah di negara ini yang bisa kita bahas. Ada tapera, ada judi online, bahkan yang terbaru ini masalah zonasi. Itu banyak yang kita bahas. Pastinya pemerintah butuh masukan. Pastinya pemerintah butuh kritikan, bukan kegaduhan seperti ini. Kita semua sepakat untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pastinya kita tidak mau dianggap zaman-zaman sebelum Rasul, zaman Hijaiyah. Oh salah, zaman Jahiliyah. Maklum, orang awam agama nggak paham. Ya. Hijaiyah itu kalau nggak salah alibata ya. Kalau Jahiliyah bodoh, kebodohan. Kita nggak mau disebut zaman kebodohan lagi, Jahiliyah. Kalau Sanawiyah berarti zaman SMP. Kalau Aliyah berarti zaman SMA. Berarti kalau perguruan tinggi, zaman kuliah. Itu yang benar. Kita kembali ke masalah yang tadi. Jangan sampai para orang-orang yang kita anut ini malah bertikai sendiri. Apa kalian nggak kasihan sama kami? Kami harus ikut siapa? Kalian adalah suri tauladan kami. Tapi kalau kalian menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak semestinya, pastinya kita akan kehilangan arah. Saya ingat beberapa waktu kemarin ada pengajian di dekat saya. Saya mendengarkan seorang ustadz yang menyampaikan pesan. Nabi bersabda, aku Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Poinnya jelas,
menyempurnakan akhlak. Jadi memang akhlak ini yang diutamakan. Setahu saya seperti itu. Inilah tangkapan orang awam yang mencoba menginterpretasikan kalimat dari Pak Ustadz tadi. Menurut saya, yang kalian lakukan itu sudah menunjukkan bukan akhlak yang baik dan tidak patut dicontoh oleh masyarakat Indonesia. Ketika saya sekolah dulu, saya ingat guru saya pernah bercerita bahwa yang namanya Rasul SAW itu tidak pernah membalas cacian, makian. Bahkan ada seorang pengemis yang setiap hari disuap nasi. Padahal pengemis tua ini selalu mencaci maki Nabi Muhammad. Di sewaktu-waktu yang menyuap sudah berbeda orang, pengemis tua pun menyadari, siapa kamu kok kasar, tidak seperti orang sebelumnya. Kemudian sahabat itu menjelaskan, yang sebelumnya adalah Nabi Muhammad yang sering kamu caci. Di situ pelajaran yang bisa kita contoh betapa mulianya akhlak dari seorang Nabi Muhammad SAW. Saya juga ingat lagi guru saya waktu di sekolah bercerita ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Taif. Beliau dilempar batu, diludahi, dicaci maki sampai keluar darah. Apa yang ditawarkan malaikat kepada beliau? Untuk membalas perlakuan penduduk Taif. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, jangan. Saya mendoakan semoga anak cucu mereka menjadi muslim. Dan alhamdulillah sampai sekarang kota Taif semuanya muslim. Di situ pelajaran lagi buat kita betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi untuk saya orang awam dan orang-orang yang masih belum begitu memahami tentang agama, belum fasih baca Al-Fatihah, sepertinya saya Al-Fatihah fasihnya cuma amin gitu aja. Jadi untuk yang lain belum fasih. Untuk itu kami berharap kepada Ustadz, kepada Kiai, kepada Habib, tolong perseteruan kalian dihentikan atau jangan kalian publikasikan. Semua masyarakat tahu, bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia semua menyaksikan perseteruan ini. Ramai sekali, hampir tiap hari berita ini. Pak Bahar berteriak, Pak Kori berteriak, Pak Rizik berteriak, terus dan terus, nanti pasti ada lagi. Dan itu terus gak ada hentinya. Sampai kapan? Sampai kapan akan seperti ini? Mana Pancasila kalian kalau kalian merasa orang Indonesia? Mana sila pertama, mana sila kedua sampai kelima kalian? Kalau memang mengaku warga Indonesia, harus mengakui Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman, menjadikan Pancasila sebagai penghayatan, kemudian kita amalkan. Apalagi kalian adalah para pemuka agama yang harus bisa memberi suri tauladan yang baik bagi umat. Mohon maaf, bukan berarti saya menggurui kalian, tapi yang pasti kami masyarakat Indonesia resah dengan pertikaian kalian. Kami masyarakat Indonesia merasa gelisah melihat pertikaian kalian. Tolong stop mulai sekarang. Lebih baik kita pertandingkan soal kebaikan. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.